دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أيها الأحباب الأعزاء para mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Raden Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Mausilillah ulama illadzina ballaguna dinal Islam. Baiklah sayyidina wa sanadina wa amdatina wa amdadina dzurriyyah wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa muqaddami ridwanu ala al-jami'. Summa ausil ila ruhi Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa itratihi. Summa ila ruhi anbarina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amaina wa ammadina wa akhwanina wa akhwalatina. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. باب الحث utawi iki ikumba ala huduril jamaati kang nerangaken keutamaane menghadiri sholat jamaah fi subhi ing dalam waktu subuh wal isya'i dan waktu isya. Kenapa kok cuma menyebut subuh dan isya? Khusus bidzikri lisiqalihima alam nufusi ghaliban. Kenapa kok tidak sholat zuhur, asar, maghrib tidak disebut? Karena sholat subuh ini biasanya dan isya maksudnya sholat yang berat, apot. Isya berkenaan dengan capek baru pulang kerja, subuh ngantuk. Lianna waqtal ula, karena sholat subuh itu termasuk thayyibun naumi waladzatuhu, sedang enak-enak itu kok diperintah sholat. Bahkan kita bukan sholat saja, tapi sholat berjamaah. Dua hal keutamaan. Disebabkan muda ini, HP-nya diberi alarm bangun jam 3. Biasanya begitu. Dan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah subuh dan isya.
Orang munafik itu dia orang muslim. Wal Isa'u, sedangkan surat Isa kenapa dijelaskan secara khusus subuh dan Isa hanya dua? Karena Isa itu adalah waktul asya. Al Isa'u waktul asya. Isya itu biasanya agak-agak awal setelah sholat maghrib itu, setelah seharian bekerja, saatnya makan sore. Udah lapar panjenengan kan kerjanya satu hari, pulang sampai rumah sore menjelang maghrib, gak sempat dahar, tapi setelah sholat maghrib waktunya makan. Ma'al ghalabati dzulmati, tentunya ada suasana yang gelap. Ma'al ghalabati dzulmati waqtaha, serta biasa gelap dia sekarang di mana-mana sudah padam, bahkan di desa sekarang tempat-tempat pojok di bawah pohon bambu yang gelap itu sekarang sudah padam karena orang-orang setempat memberikan lampu dan tidak ada alasan kenapa enggak sholat subuh, enggak sholat isya gelap, enggak ada alasan karena sekarang sudah apalagi Sentolo dan senter sudah siap semua. Karena memang hakikatnya keberadaan waktu maghrib, waktu isya dan subuh itu adalah berkaitan dengan payahnya bekerja, capeknya bekerja, kemudian gelap, subuh itu gelap, kemudian sedang tidurnya nyenyak, sehingga isya dan subuh itu di sini disebut secara khusus berdoa dari subuh dan isya. Hadis yang pertama An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Utsman bin Affan yang pangandikan sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu krungu sapa ingsun ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gak apa-apa ya saya ingatkan, setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib membaca sholawat. Orang yang mendengar sebutan nama Nabi Muhammad kemudian dia tidak membaca sholawat, itu malah gelap di akhirat nanti. Gelap dan gelap. Kenapa? Karena setiap mendengar sebutan nama Muhammad, Nabi Muhammad tidak membaca sholawat, sehingga di akhirat ia gelap katanya. Dan satu hadis yang lain, barang siapa yang mendengar sebut Nabi Muhammad kemudian tidak membaca sholawat, kata Nabi, medit sampai minta syafaat pada Nabi. Kok cara kasarannya jaluk dengan Nabi. Tapi sampai ketika Nabi Muhammad namanya disebut tidak membaca sholawat, itu kan namanya bertepuk sebelah tangan. Sampai katanya jaluk, tapi gak tahu ngei, berarti kan bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi kulinakno, biasakan ketika mendengar sebutan Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sallallahu alaihi, pokoknya sholawat. Sing paling bagus ada wasallimnya, Allahumma sholli wa sallim. Saya ulangi. Qala Rasulullah mendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti surganya padam dengan amin Allahumma. Man syahidal isya'a fi jama'atin, man utawi sapane wong kula syahida lamun nyakseni sapa man al isya'a ing salat isya fi jama'atin ing dalam salat jemaah, ing dalam berjemaah. Karena muka Allah lalu itu terpedoiman opo kia munis bilailatin, lalu ikut terpedoiman kia munis bilailatin utawi bangun atau tangi nisbil laili separuh malam.
Wa man sholat isya wa utawi sampun wong sholat lamun sholat sapa man al isya sholat isya wal fajr ing dan sholat subuh fi jamaatin ing dalam berjamaah kana yang kono iku tetep kedue man sholat isya wal fajr kakiyami lailatin kaya dene tangi bengi semalam suntuk. Saya ulangi. Orang yang sholat berjamaah sholat isya nanti contoh, maka dia punya pahala bagaikan orang yang bangun separuh malam dalam keadaan beribadah, bukan hanya ngelilir langit. Jadi pahalanya sholat isya ini sama dengan bangun malam separuh malam, jam 12 sampai subuh katakanlah, menjenengan ibadah terus. Fakaan nama koma nisfal laili maka koyo mau ikut tangi setengah malam bisolat tahajud kelawan sholat tahajud. Panjenengan nanti sholat berjamaah, sholat isya berjamaah itu pahalanya bagaikan bangun malam setengah malam dengan keadaan sholat tahajud. Sholat tahajud sampai 12 rakaat paling 15 menit. Sampai 20 menit. Tapi kalau setengah malam katanya sholat tahajud full setengah malam, kira-kira tidak mampu. Berapa rakaat itu? Kita nih menungso ya. Aras-arasan itu ono. Kenapa aras-arasan? Ya karena pahalanya gede, pahalanya besar. Makanya kita males. Ono setan yang masuk ke aliran darah di dalam tubuh, kemudian dipompa oleh jantung dan paru-paru, masuk setan sesuai majrodam di aliran darah, sehingga ketika aliran darah itu sudah berisi setan, maka menyerang pada seluruh tubuh. Males Pak, katanya seorang males, mau bangun males, apalagi bangun tidurnya agak malam. Sholat tahajud 12 rakaat rasanya ya romantis kalau nggak biasa. Sholat tarawih cuma 10 kali, itu cari imam yang cepat. Kenapa? Ya malas terlalu lambat. Besok tak sholat sebelahnya. Kenapa? Imamnya sepuh, imam. Satu sholat itu bisa 5 menit, akhirnya pindah. Ya bagi yang enggak Jadi kita kalau sholat kulino kami bangun jam 3 malam, maka ketika bangun setengah 4 itu sudah merasa kesiangan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang oleh Allah diberikan waktu malam untuk beribadah. Sifat-sifat malas itu mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa orang yang sholat isya berjamaah maka sama dengan orang tahajud separuh malam, gitu aja. Ia mulis bilailatin, bangun setengah malam, ai bi sholat tahajudi, bangun dengan sholat tahajud. Wa man sholat isya awal fajr, orang yang sholat isya dan fajar fi jamaatin dengan berjamaah, kalau lahu kaqiya bilailatin, bagaikan sholat tahajud semalam penuh. Pahalanya tentu. Hadisnya sahih, hadis hasan sahih. Itu berarti memang betul-betul sabda Rasulullah. Tidak ngarang, bukan maudhu, bukan dhaif. Yang betul-betul sabda Rasul seperti itu. Apalagi yang meriwayatkan adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orangnya hilim itu lebih dari sabar, tapi kadang-kadang sabar itu ono gak sabar. Tapi kalau orang hilim ini uang dianggap apik kabeh, gak kira. Lalu ketika sahabat Utsman itu diperingati oleh bawahannya, Saudara Utsman rupanya ditubuh ke pemerintahan yang dipimpin jenderal ini ada 4 orang yang rupanya penyelundup, katanya sahabat. Katanya Sayyidina Utsman, kau
Akhirnya tergolong dengan orang yang 4 dicurigai sebelumnya bahwa mereka 4 itu adalah orang yang menyusup dalam kepemimpinan Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman tergolong dengan orang 4 itu. Gak kira orangnya sama Sayyidina Utsman. Luman, belas, pernah menghidupi masyarakat itu dengan membeli sumur. Sumur itu milik orang kafir. Kalau orang Islam butuh air, maka menimba di sumur orang kafir itu harus bayar. Akhirnya sumur itu dijual, ditawarkan pada Nabi Muhammad bilang siapa sing bisa tuku sumur ini separuh. Akhirnya Sayyidina Utsman mengacungkan tangan, saya Rasul akan membeli separuh sumur. Maksudnya separuh itu bukan separuh sumurnya, sehari diambil oleh yang punya sumur semula, sehari berikutnya Sayyidina Utsman terus. Sehari diambil oleh orang Islam karena sedekah dari Sayyidina Utsman, sehari berikutnya adalah orang kafir yang memiliki sumur itu sendiri. Oleh Sayyidina Utsman dibisiki, kawan-kawan, sampean menik wayahe ngambil air untuk bagian saya. Sampean ngapeo sumur, ngapeo banyu jatah 2 hari. Baik, semua orang Islam akhirnya mengambil air, biasanya jatah 1 hari, dia mengambil jatah 2 hari. Akhirnya ketika ngambil sekarang, besoknya bagian giliran miliknya si yang mempunyai air sumur itu. Katanya, kok gak ada orang ngambil air ya? Setiap bagian Sayyidina Utsman, orang Islam mengambil air jatah untuk 2 hari, sehingga ketika giliran sumur itu dimiliki oleh orang kafir itu, tidak ada yang mengambil air. Kalah akal ya. Kok gak ada orang yang ambil air? Akhirnya tak terbisakah? Akhirnya sumur itu ditawarkan kepada Sayyidina Utsman, sampai beli semuanya Sayyidina Utsman. Oke, dibayar. Akhirnya sumur itu penuh miliknya Sayyidina Utsman untuk masyarakat gratis. Itulah Sayyidina Utsman. Sering saya sampaikan bahwa Sayyidina Utsman ini sampai sekarang punya rekening bank. Ceritanya panjang. Mosok sahabat pada zaman Nabi sampai sekarang punya rekening bank yang jumlahnya miliaran, 20 triliun, dan punya hotel yang disewakan. Milik siapa? Milik Sayyidina Utsman. Ceritanya panjang, tidak sekarang. Ini hadis yang disampaikan, diceritakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini, orang yang sholat berjamaah, sholat isya, apalagi imamnya baik, Masya Allah. Paling gede ganjarannya ya imamnya itu. Salah mimpin, termasuk mandal ala khairin, walahu ajruhu ajru man amila bihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang bermakmum. Imam di salah satu masjid seperti Masjid Ampel yang menjadi imam, di samping mendapat pahala sendiri, mendapat pahalanya sejumlah orang yang bermakmum pada imam itu ratusan. Ya, sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat isya dan subuh berjemaah, maka bagaikan sholat tahajud semalam penuh. Qala Tirmidzi hadisul hasanun sahihun, kata Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan, hadis sahih. Hadis yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah qala ndika sama Rasul, "Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la tawhuma walau habwan." Walau ya'lamuna qalamu walau sapa sahabat, sapa wong akeh.
ma ing keutamaan fi al-atamati ing dalam salat isya wa subuh lan subuh la tahu ma yaktani batat yaktani taqor huma la tahu yang taqor subuh akeh huma ing isya dan subuh walau habban walaupun dia memaksakan diri dengan jalan ngisor melaku ka iso jalan ke iso entah karena penyakit atau karena sudah sepuh, tapi andai kata tahu pahala yang ada pada sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, niscaya dia akan hadir ke tempat sholat berjamaah itu walaupun dengan cara iso. Ke iso melaku iso, saking besarnya pahala yang diberikan pada sholat jamaah isya dan subuh, dan rahasianya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu. Nanti kita bisa buktikan di akhirat mana pahalanya atau yang rahasia itu akan diberikan. Jangan khawatir, Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Yang penting ya sholat berjamaah tulus, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Yang penting tulus, ikhlas karena mencari bekal sanggup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perjalanan menuju alam barzah, alam akhirat itu butuh bekal, butuh sangu Bapak Ibu. Apa sangunya? Menunaikan perintah dan ibadah-ibadah yang lain itu sebagai bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah diri Anda semua karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Semoga ibadah kita dijadikan oleh Allah sebagai pembendaharaan, penyimpanan pahala yang bisa dijadikan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muttafaq alaihi wa sallallahu alaihi. Hadis yang ketiga, wa anhu diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu oleh ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i. Laisa orang apa salat asqala kang luwih abot 'alal munafiqina ing atase wong munafik, pira-pira munafik min sholatil fajri terimbang saking sholat fajar wal isya'i dan sholat isya. Katanya Nabi menyatakan sholat yang paling abot pada orang-orang munafik itu adalah sholat fajar dan sholat isya. Walau ya'lamu ma'rusat munafikun huma ing fajr subuh dan isya la atau yaktini taqqa sapa munafiqun huma ing subuh dan isya walau habban nasnajan ono sapa orang munafik iku habwan misal. Andaikan orang-orang munafik itu tahu akan fadilah dan keutamanya, ini saya dia bukan hanya tidak malas tapi mesti datang walaupun dengan cara besar. Bapak Ibu, di Al-Quran itu ada ayat innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti akan ada di neraka paling bawah. Katanya orang Madura ada di pada kerek-kereknya neraka. Paling bawah, siksaan paling sangat. Padahal mereka itu muslim, tapi kadang-kadang mengganggu orang lain. Orang mau berangkat perang Uhud, tapi nanti orang itu masih menang perangnya nanti orang gak boleh Uhud. Mending nanti ini yang aku jagongan sambil lawan saya menang oleh Uhud. Akhirnya terjadi ngikuti nama dia Abdullah. Ngobrol-ngobrol di orang sendiri. 300 personal balik gak sempat nggak perang. Ya Allah, salah jumlahnya orang muslim itu sedikit. Dia bohong di orang munafik. Katinan dia kafir menang, masih menang oleh Allah.
Balik 300 orang yang hatinya lemah, tergiur itu. Engkau sampai ramai si cili-cili sampai perang mati kabeh, ramai mengopo, lucu seperti kabeh. Aduh, tambah kami. Itu ciri-cirinya orang munafik. Kalau di depan Nabi sampai bilang, aku iman Rasul, saya begini kan. Ketika jauh dari Rasulullah berkumpul dengan orang kafir, aku saking moyo ya Rasulullah, aku saking kor, enggak saja yang belum pernah membela waktu. Seperti itu ciri-cirinya orang munafik, punya wajah dua. Jadi apa ya? Tidak punya pendirian. Orang kata milik perang di ini dipencuri. Ben masih menang kalau hadiah. Sano anai itu ciri-ciri kalau sampai kalah gugur nanti ya anak sampai habis balik ternyata tidak sedikit 300 orang. Akhirnya tapi kalahnya perang Uhud itu bukan disebabkan orang yang berangkat balik itu, karena mereka tidak mengikuti sistem siasat yang diajarkan oleh Nabi. Mana mungkin ya kamu, ojo nanti jauh parlah itu sungguh di sini enggak usah pindah-pindah. Walaupun jumlahnya sedikit, jauh lebih besar, lebih kecil jumlahnya orang Muslim sebetulnya menang. Tapi karena ketika tukang panah yang besar oleh Nabi, nanti jangan kemana-mana, nanti dipanah semua di luar. Komando pucat panah. Orang kafir ingkri, bukan lari, muter. Hartanya ditinggalkan. Apa nih orang juru panah yang dipesan Nabi nyingkir. Yang ditinggalkan harta, rebutan tuh. Setelah turun, orang kafir lewat sebelah panahnya, ya orang Islam dihujani dengan panah, dengan batu, sampai terjadi Nabi Muhammad wajahnya nggak dikenal, berlumuran dengan darah, jatuh tertelungkup, menurut saya giginya lepas, kena lempar batu, sampai bangun itu tidak kenal siapa, dikira muka Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad. Sehingga Abu Bakar marah. Kalau ini tak lakukan orang Subhanallah. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau janji nggak pernah menepati janji. Idza tubina khona, wa idza kadaba, wa idza bila ngomong dia mesti dusta. Janji nggak tepat waktu. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi kembali laisa sholatul asqal alal munafiqin, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat isya dan sholat subuh. Andaikan tahu mereka itu akan keutamaan yang ada di dalamnya, pasti dia walaupun ngesot gak bisa berjalan, pasti dia datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini selama ini beberapa kali pertemuan berbicara tentang sholat dan sholat berjamaah. Saya akan menarik kesimpulan, memang sholat berjamaah yang disebutkan oleh Nabi, hadis-hadis yang telah dibaca beberapa waktu yang lalu, memang Nabi itu sangat menganjurkan, bukan hanya menganjurkan, sangat menganjurkan untuk sholat berjamaah. Sampai ada orang yang ketika sholat berjamaah berlangsung sedang dilaksanakan salah sholat, jagungan, ramai di satu tempat oleh Nabi, mau dibakar, tahu kalau sholat pun tahu. Saking pentingnya dan perlunya sholat. Bapak Ibu, saya juga sering menyampaikan di beberapa tempat, Pak, sak ele-ele umum, sak gagal-gagalnya orang, sak paling minus-minusnya agamanya seseorang, paling tidak sholat 5 waktu ojo ditinggalkan. Selamat. Betul ini. Bukan saya bilang, wah, kok kayak gampang ganjar, kok kayak gampang swarga. Tidak begitu Bapak Ibu. Sholat 5 waktu
ini adalah merupakan tolak ukur daripada diterima atau tidaknya ibadah-ibadah yang lain. Lek sampai nanti ketika ditimbang amal sholat di kosong, sampai pernah nyumbang 10 miliar ke masjid, amal-amal berbakti kepada Allah semua nol gara-gara tak sholat. Mulai saat gagal-gagalnya orang mencari ilmu, saat ele-ele ibadah kita bersama, paling tidak sholat 5 waktu cakep. Boleh, jelek sebulan tuh. Kalau bisa ya tambah. Paling tidak eman sholat. Sesibuk apapun panjenengan dari pekerja yang sulit, sengsara, atau cukup makan tenaga, tapi paling tidak sempatkan sholat. Betul ini. Kalau sholat dengan itu jangkep, walaupun tidak sholat sunnah. Walillahi alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah kata Nabi. La'e ono uang sholatnya jangkep. Ini tanpa bicara masalah sholat berjamaah. Sholat jangkep kata Nabi. Walillahi alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah. Allah punya janji untuk memasukkan panjenengan ke surga. Udahlah, sak ele-ele ibadah. Saat gagal-gagalnya kita minimal kita sholat jangkep. Dari sholatnya dilakukan, kita gagal berapa kali Bapak Ibu? Ya nggak punya bekal ibadah, tidak punya bekal pahala ganjaran di bawah alam barzah alam akhirat. Karena kalau sholatnya nggak ada atau gagal atau ditolak, ibadah yang lain juga ditolak. Ini loh. Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati wa qul lam yaqbal illahu min hasanatihi. Al-hadis rawahu. Orang yang pada masa hidupnya enggak peduli kepada sholat, lam yaqbal, maka Allah tidak akan menghiraukan min hasanati, semua amal kebaikannya gak direken yang gak nol gara-gara sholatnya. Oleh karenanya panjenengan segagal-gagal anak panjenengan, segagal-gagalnya ojo sampai gagal sholatnya. Kalau juga gagal pendidiknya gagal, ekonomi gagal, sholatnya juga gagal. Aduh. Cari wong mutu, aduh. Gagal segalanya, Pak. Yang sedangkan yang punya tanggung jawab adalah kita, seorang suami, seorang bapak punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Ku anfusaku wa ahlikum. Nanti ada terjadi tuntut menuntut. Kok cara panjenengan naudzubillah, ini cuma cerita aja. Ketika seorang ayah dihisab, ditimbang amalnya, lulus surga. Alhamdulillah surga umpama. Ada seorang anak, setelah ditanya sholatnya kau no, loh, biar awakmu gak tahu jian, tadi kongkol mbak bapak sholat, bukan nanti malaikat, loh, di bapak, di suarco, turun, gak jadi untuk suarco, tapi nanti bisa juga asalkan husnul khotimah, nanti tebus dulu dosanya anak, gara-gara membuatkan sampean kongkol itu saling tarik menarik. Jadi apalagi Bapak Ibu, orang yang tidak sholat itu mendapatkan siksa itu 15 siksa. Yang 6 diberikan di dunia ini siksaannya, yang 3 siksaan orang yang tidak sholat itu diberikan saat nazar, dicabut nyawanya, kemudian 3 lagi siksaan di alam kubur, dan siksa lagi adalah ketika bangkit dalam kubur. Di antaranya yang akan diberikan pada masa hidup ini, yanza'ullahul barakata min umrihi. Uang sing ninggalkan sholat itu barokah umurnya dicabut oleh Allah. Apa maksudnya barokah umur itu? Orang yang punya umur barokah bekerja sambil ibadah, zikir, punya uang sedikit sedekah, kemudian kelakuan tindakannya, pikirannya semua untuk ibadah.
bantu orang. Paling tidak jalan-jalan ketika di jalan ada kerikil, putih anak wong sepeda, putih lukur tipe. Segala umurnya itu ibadah. Kalau orang yang umurnya tak barokah, saat sholat, jagungan, saat bernyanyi orang-orang yang lain beribadah, dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu apapun. Sehingga 24 jam nol dari ibadah itu namanya umurnya tidak barokah. Lanjut aja sempat. Yang kedua, yang sallallahu si masallihina min wajhihi. Orang yang tidak sholat itu wajahnya dihapus, diberekno. Apa diberekno? Gak iso padang, sampean ditanya. Saya pernah menyampaikan. Sak elek-elek wong, sak nusewu, sak ireng-ireng kulit wong, tapi sembahyang. Delon sampean sumringah padang. Itu namanya si masallihina, lambang-lambang orang soleh. Tapi kebalikannya orang yang tidak sholat, walaupun ganteng koyo opo, ayu koyo opo, serem. Apalagi nanti pakai lipstik yang berlebih-lebihan, sampai metu di tempat petang akhir sampai dikira malampir dia, gak sholat dia serem. Masa mungkin cuat sekarang. Kenapa? Karena di wajah orang yang sholat, si mafi wujuhim min asari sujud, pengaruh sujud nang pengira itu nambah sinar nang awak kita. Sinar yang dirasakan di dunia seperti itu. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu. Saya ulangi lagi walaupun sudah pernah dibaca. Sahabat nanya, ya Rasul, panjenengan bisa nggak membedakan umatnya jenengan ketika nanti kumplok? Ibarat apa namanya? Umatnya Nabi Adam, Nabi itu semua jadi satu di padang mahsyar. Sampai bisa datang renang umat sampai. Kata Nabi, bisa banget katanya anak sekarang. Caranya, sing wajahnya padang itu berarti ahli ibadah, ahli sholat. Sing padang wajahnya jadi jauhnya itu kelihatan ahli wudhu, ahli sholat. Ikut umat kabeh. Siapa mereka? Adalah panjenengan semua. Amin. Itu udah bertanya. Isa kita sampai bayangkan umur Nabi Adam berapa sampai sekarang? Sampai hari kiamat kumpul jadi satu. Bisa tuh, bisa. Yang lehernya panjang itu tukang adan itu. Dalam artian pas tutup sekarang kalau ada orang lehernya panjang elek, enggak lah itu. Jadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang selamat yang panjang lehernya. Selanjutnya layar fa'ulahu du'aun ila samai. Doanya gak kabul. Lek ono wong gak salat tapi sugih jare wong Madura iku istidraj, luluhan. Yen tembekno awas nek mati kon gitu. Yang selanjutnya 3 hal siksaan yang akan diterima ketika di alam ketika meninggal. Annahu yamutu dalilan. Orang yang enggak sholat mati dalam keadaan lemah hina. Bapak Ibu saya mau cerita sedikit. Ada orang hidupnya di sebelah musola. Saya sebut di mana. Ketika adzan speakernya ngadep nang omah itu. Mesu Bapak Ibu. Orang aja apa sudah waca. Wis bapak ayah cilik. Orang aja. Orang adzan dipisui, orang puji-pujian ala NU dipisui. Ternyata ketika meninggal dunia mau membeli kain kafan tidak ada duit sama sekali. Rumahnya rontok-rontok, bolong-bolong banyak yang jatuh. Sehingga ketika mau beli kain kafan, urunan tetangga itu, urunan beli kain kafan itu misui orang yang sholat yang adzan. Wah. COK itu wis. Masya Allah orang adzan dipisu, orang baca sholawat menjelang sholat menunggu jemaah yang lain dipisu. Akhirnya mata yang mutu dalilan mati dalam keadaan ini mau beli kain kafan aja nggak cukup, mesti tetangga yang lunak. Anahu yang mutu jainan, dia akan mati dalam keadaan lapar, orang yang tak sembahyang. Dan yang ketiga mati dalam keadaan haus. Nabi menyatakan lau suqiya miyahu biharid dunya ma rawahu Muslim. Andai kata hausnya orang yang akan dicabut nyawanya itu ketika
Apabila termasuk orang yang tidak sholat, hausnya setengah mati. Nabi memberikan berumpamaan, andai kata air laut, air sungai, seluruh dunia ini minumkan kepada dia, niscaya air itu habis dan hausnya belum sembuh. Saking hausnya. Itu siksaan yang akan diberikan kepada orang yang tidak sholat saat cabut nyawanya. Kalau dalam kubur dihimpit oleh bumi sampai hancur remuk tubuhnya. Dan naudzubillah summa naudzubillah, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mari kita semua, saya juga, kita menjadikan semua berusaha kita dulu mengkapi sholatnya, kemudian anak kita. Kalau kita nggak jangkep, apalagi kita nggak sholat, alhamdulillah, bukaya nele do sembahyang oleh, tapi kita nggak sembahyang, kalaku sampean, saya tak maju katanya orang Madura itu. Jadi kita berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur yang ada ini menjadi umur yang barokah, sehingga umur itu serba bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita nanti menghadap kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan mati kita nanti sudah diampuni sebelum dicabut nyawa. Mudah-mudahan sekali berkumpul di dunia ini, berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.